Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Budianto, dosen pada program studi Teknik Perkapalan Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan terkait dengan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah tugas merancang kapal 1. Adapun pemaparan ini adalah dalam rangka unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Dalam mendeskripsikan mata kuliah tugas merancang kapal 1 atau disingkat dengan TMK1 ini, saya menggunakan pendekatan DIA yang merupakan singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Secara umum, proses belajar menggunakan pendekatan DIA telah kami terapkan sejak digunakannya kurikulum Outcome-Based Education, yang mana setiap pelaksanaan perkuliahan harus melalui proses PDGA. Mata kuliah TMK1 adalah salah satu mata kuliah wajib di program studi S1 Teknik Perkapalan FTUI. Mata kuliah TMK1 diperuntukkan untuk mahasiswa semester 4 dengan beban 3 SKS. Salah satu syarat mata kuliah TMK1 adalah visualisasi dan permodelan kapal. Dan mata kuliah TMK1 menjadi syarat untuk mata kuliah TMK2. Mata kuliah TMK1 merupakan rangkaian dari Capstone Project Courses yang merupakan penerapan dari beberapa mata kuliah inti teknik perkapalan yang diharapkan memberikan pemahaman yang utuh bagi mahasiswa dalam merancang kapal. Tugas merancang kapal 1 merupakan perkuliahan yang menekankan proses perancangan kapal pada tahap preliminary design, di mana akan dilanjutkan pada tahap desain analisis pada mata kuliah TMK2 dan tahap prototyping pada TMK3, dan di akhir akan dilakukan pameran hasil rancangan kapal. Metode pembelajaran yang digunakan adalah Project Based Learning atau PJBL, sehingga setiap mahasiswa akan diberi project atau tugas merancang kapal sesuai owner requirement yang harus diselesaikan secara individu. Berikut ini adalah salah satu hasil pameran tugas merancang kapal pada tahun 2021-2022 term 2 periode genap, di mana setiap jenis kapal akan dipamerkan dalam bentuk kapal model. Mata kuliah TMK1 dirancang untuk memenuhi dua capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan oleh program studi. Dua CPL yang diharapkan tersebut yaitu CPL nomor 2 dengan kata kunci Design Solution dan CPL nomor 5 dengan kata kunci Engineering Skills. Dari dua CPL tersebut, terdapat 7 kemampuan yang diharapkan dapat diperoleh oleh mahasiswa pada mata kuliah TMK1 ini, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memperkirakan ukuran utama kapal. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat gambar lens plan. Yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu membuat kurva hidrostatik. Yang keempat, yaitu mahasiswa mampu membuat kurva Bungen. Yang kelima, yaitu mahasiswa mampu membuat kurva cross. Yang keenam, yaitu mahasiswa mampu membuat diagram trim. Dan yang ketujuh, yaitu mahasiswa mampu membuat gambar general arrangement. Materi pembelajaran TMK1 disusun berdasarkan buku rancangan pengajaran atau BRP TMK1 yang telah dikembangkan oleh tim dosen. Secara garis besar, metode pembelajaran untuk setiap CPMK terdiri dari 3 bagian, yaitu orientasi atau materi, kemudian latihan, dan umpan balik, di mana setiap CPMK memiliki tugas yang spesifik sesuai dengan kemampuan yang diharapkan. Berikut akan saya tampilkan BRP TMK1. Berikut ini
adalah buku rancangan pengajaran tugas perancang kapal 1 versi Agustus 2021 atau versi yang terbaru dengan metode bauran atau daring. BRP TMK 1 ini disusun oleh tim dosen TMK 1, salah satunya adalah saya sendiri dan juga 3 kolega saya di program studi teknik perkapalan. Terdapat 7 delivery CPMK yang direncanakan dalam BRP TMK 1 ini. Yang pertama adalah CPMK 1, yaitu mahasiswa mampu memperkirakan ukuran utama kapal. Kemudian CPMK 2, mahasiswa mampu membuat gambar lens plan. CPMK 3, mahasiswa mampu membuat kurva hidrostatik. CPMK 4, mahasiswa mampu membuat kurva Bungen. CPMK 5, yaitu mahasiswa mampu membuat kurva cross. Dan CPMK 6, mahasiswa mampu membuat diagram trim. Dan CPMK 7, mahasiswa mampu membuat gambar general arrangement. Dari keseluruhan 7 CPMK tersebut akan disampaikan ke dalam 16 pekan pengajaran, di mana CPMK 1 disampaikan pada pekan 1 dan 2, CPMK 2 disampaikan pada pekan 3, 4, dan 5, CPMK 3 disampaikan pada pekan 6 dan 7, CPMK 4 disampaikan pada pekan 8 dan 9, kemudian CPMK 5 pada pekan 10, 11, 12, kemudian CPMK 6 pekan 12, 13, dan CPMK 7 pekan 14, 15, dan 16. Karena model pembelajaran yang digunakan pada TMK 1 versi yang terbaru adalah daring bauran, maka interaksi pembelajaran dilakukan menggunakan sistem LMS yang dimiliki UI, yaitu e-learning management system atau disingkat dengan EMAS. Di dalam EMAS, TMK 1 terdapat berbagai informasi mulai dari capaian pembelajaran, jadwal kuliah, dan tugas hingga hasil evaluasi. Berikut ini adalah tampilan EMAS TMK 1. Berikut ini adalah tampilan EMAS tugas merancang kapal 1 periode 2021 semester genap, di mana pada EMAS TMK 1 ini setiap mahasiswa dapat mengakses seluruh informasi mulai dari capaian pembelajaran, kemudian capaian mata kuliah, kemudian jadwal atau satuan acara pengajaran dari pekan 1 hingga pekan 16, kemudian informasi terkait dengan honor requirement, kemudian informasi terkait dengan CPMK 1 hingga CPMK 7, di mana di setiap CPMK kita akan jelaskan indikator, luaran, dan penilaian CPMK. Kemudian kita berikan materi yang diberikan untuk CPMK tersebut, dan juga link untuk pengumpulan tugas, dan juga kita bisa tampilkan nilai dari masing-masing CPMK. Sehingga pada akhir sesi kita bisa berikan hasil akhir untuk setiap mahasiswa. Untuk setiap pertemuan kita lakukan secara daring menggunakan Zoom Cloud Meeting. Berikut ini mari kita simak potongan hasil rekaman kuliah CPMK 2 atau kuliah lens plan pada periode sebelumnya. Nah, sehingga dari luasan 0 atau dari AP sampai FP itu maka bisa didapatkan dari body plan. Dari body plan kemudian bisa ditransformasikan ke dalam shear plan, kemudian ke hardware plan. Oke, dari metode NSP ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Asad. Mau tanya, Pak, kalau untuk faktor koreksinya itu, kalau kita pakai NSP dan yang tadi yang satunya itu, biasanya lebih akurat mana ya, Pak, biasanya? Ya, lebih akurat itu variatif ya. Jadi kalau yang mungkin anaknya kreatif dan segala macam, metode NSP akan lebih mudah. Karena di situ membuat garisnya itu harus punya skill atau punya ya kreativitas. Kalau dari segi kepraktisan,
ya metode form data lebih praktis, tapi koreksi SAC-nya agak lebih sulit karena dia harus membuat satu garis utuh. Sedangkan kalau NSP mungkin dia per koordinat titik-titiknya bisa dimaju mundurkan gitu ya. Jadi kalau ibaratkan mungkin saya boleh gambar di sini. Nah, di dalam metode NSP, satu garis ini sudah utuh. Ini kalau mau digeser berarti dia harus menggeser seluruh garis ke depan atau ke belakang. Tapi kalau di metode form data ya, maaf. Jadi kalau di metode form data, satu garis misalkan satu gading 19, ini adalah satu gading utuh. Jadi kalau SAC-nya itu kelebihan atau kekurangan, dia harus maju mundur satu bentuk gading. Nah, sedangkan kalau metode NSP, satu garis itu tidak garis utuh, tetapi dia berdasarkan koordinat tiap waterline. Jadi misalkan metode NSP ya, yang kuning ini. Jadi bisa dibelok-belokkan di setiap waterline-nya. Kira-kira begitu. Jadi kalau ditanya yang paling presisi koreksi SAC-nya, ya relatif lebih suka mengubah satu garis utuh atau satu koordinat. Kira-kira begitu jawabannya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Nah, kemudian kita masuk, ada lagi mungkin? Baik, kalau tidak ada mungkin saya lanjutkan metode yang berikutnya, yaitu metode form data. Nah, metode form data itu dikembangkan oleh Goldhammer. Jadi kalau tadi MSP itu Snakeloot, kalau form data itu Goldhammer. Nah, Snakeloot itu lebih, selain di dalam Mindspan, juga terkenal di dalam ducted propeller ya. Dia lebih suka membuat lekukan-lekukan yang pragmatis gitu. Jadi ya ibaratnya Snakeloot itu bentuk-bentuknya lengkungannya pragmatis. Nah, sedangkan kalau Bullhammer ini dia lebih ke cargo gitu. Jadi lebih memanfaatkan ruangan sebanyak mungkin. Nah, form data oleh Bullhammer itu tahun 1969 ya, di Copenhagen waktu itu. Jadi form data itu mengumpulkan segala jenis bentuk garis. Jadi bentuk-bentuk lambung itu dikumpulkan, kemudian dicatat karakteristiknya, sehingga menghasilkan bentuk haluan dan juga bentuk buritan. Dan sifatnya ini non-dimensi. Baik itu untuk sectionnya, entah itu untuk luasannya, dan juga volumenya. Non-dimensi itu artinya bisa diskalakan atau bisa dikalikan sesuai dengan SAC kita. Nah, ini contoh form data saya kira sudah digunakan ya di dalam Vismod. Ini saya sekilas saja. Nah, form data sendiri atau Halform selain Goldhammer itu juga banyak dikembangkan oleh lab-lab yang lain ya. Tapi untuk kegunaan yang lain mulai dari Taylor, kemudian Marin, NSMB dan seterusnya, sesuai dengan macam-macam seriesnya, beda-beda sesuai jenis kapal. Form data itu sebenarnya untuk kapal kargo atau kapal pengangkut barang. Sedangkan untuk kapal-kapal yang khusus, kapal tepat misalkan bisa menggunakan Taylor, Cutler, kemudian tanker ini SRI series dari Japan Sukida, kemudian fishing vessel itu NPL, kemudian kapal boat nelayan juga pakai NPL dan seterusnya. Jadi ada banyak sekali.
jenis series atau form data ini. Nah, ini contoh saja dari data kapal ini. Jadi ada general cargo, tipenya LWT sekian. Jadi dimensi utama ini penting, sudah ditetapkan. Jadi pertama dari diagram LCB atau CP diagram, kita mencari dulu nilai LCB. Jadi dari good range ini kita CP-nya berapa sih, kan di sini ada CP 0,65, 0,6, 0,7 dan seterusnya. Tadi dari data itu didapatkan nilainya adalah 0,7 ya. Tarik ke bawah, ini adalah nilai CP LCB-nya. Didapatkan 1,2 ke depan atau di depan dari midship. Dan ini ada range-nya. Nah, nanti kalian silahkan gunakan sendiri yang kalian gunakan. Dari LCB kemudian kita mencari LCG atau Center of Gravity secara longitudinal. Jadi perlu diketahui kalau kemarin di kuliah hidrodinamika kan posisi Center of Gravity, Center of Buoyancy itu kan penting secara statis untuk menentukan center of metacentra sehingga stabil, tidak stabil ataupun netral ya. Nah, di sini ditentukan di grafik LCG ini. Caranya yaitu dari LCB yang sudah dihitung tadi, di sini ada garis biru secara linear ini, ditarik ke kiri, atau kalau di bawah itu tarik ke kanan, nah maka didapatkan nilai LCG dari midship. Nah, dari situ kemudian baru penentuan CBA dan juga CBF. Jadi dari garis tadi, nah ini akan ketemu nilai CBA dan juga CBF. Dari ini LCB-nya 1,2%, berarti 0,012, ditarik garis ke atas. Nah, maka di sini akan didapatkan nilai CBA dan CBF. Dari nilai tersebut kita pilih bentuk yang sesuai. Kita boleh pilih yang nilainya U atau nilainya bentuknya V atau U yang sesuai dengan range atau kisaran yang ada dalam form data. Nah, dari situ kita tinggal cari bentuknya, mulai dari gading 0 sampai gading 20 sudah ada bentuknya. Kita tinggal pilih CB yang sesuai. Nah, dari situ kemudian baru dihitung SAC-nya. Di sini dihitung SAC-nya lagi, berapa sih luasannya. Menggunakan CAT ya, itu bisa dicari nilai SAC-nya, apakah SAC-nya sesuai atau tidak. Atau koreksi dari rumus volumenya itu tidak boleh, atau plus minus 0,5% dari volume rumusnya. Yaitu metode form data. Oke, kira-kira ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan? Selain orientasi dan materi terkait penyelesaian tugas yang diberikan, untuk setiap CPMK juga akan dijelaskan sistem penilaian yang akan dilakukan terhadap indikator tugas pada CPMK tersebut. Dengan kata lain, di setiap CPMK sudah tersedia rubrik penilaian yang mengandung indikator tugas, luaran tugas, dan kriteria penilaian. Berikut ini kita lihat salah satu rubrik CPMK yang saya lakukan. Berikut ini adalah salah satu rubrik penilaian tugas merancang kapal 1, khususnya untuk CPMK 2, yaitu tugas line span kapal rancangan. Di mana untuk rubrik setiap CPMK terdiri dari indikator tugas, luaran tugas, kriteria penilaian, kemudian indikator penilaian kualitas tugas, dan tingkat pemahaman. Informasi ini kita sampaikan kepada mahasiswa sebelum CPMK tersebut dimulai. Sebagai contoh, untuk CPMK 2 terdapat 3 kriteria penilaian, yaitu penyelesaian tugas, kemudian kualitas tugas, dan asesmen tingkat pemahaman. Untuk mendapatkan poin yang paling tinggi,
Setiap CPMK memiliki indikator yang berbeda-beda. Sebagai contoh, di sini CPMK 2 terdapat 10 indikator yang harus dipenuhi apabila ingin mendapatkan poin yang paling tinggi. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengukur dan juga mengetahui seberapa besar tercapaian indikator untuk masing-masing CPMK jika mereka submit tugas ataupun jika mereka melakukan asesmen tingkat pemahaman. Di dalam kriteria penilaian, terdapat 3 komponen, yaitu penyelesaian tugas sebesar 20%, kemudian kualitas tugas 40%, kemudian tingkat pemahaman 40%. Berikut ini adalah salah satu potongan rekaman asesmen yang saya lakukan untuk mengukur tingkat pemahaman untuk CPMK 1 dan juga CPMK 2 pada periode sebelumnya. Untuk L per H saya sendiri 11,33 berada di range 8 sampai 16,77 Pak. Kamu mendapatkan range itu dari mana? Di sini saya mendapatkan dari menggunakan kapal pembanding Pak. Saya mencari 15 kapal pembanding. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan range dari tiap-tiap efek rasio tersebut Pak. Nah, kenapa alasannya L per H itu harus memenuhi? Menurut saya L per H ini memenuhi karena L per H ini mempengaruhi pada kekuatan di bagian transversal kapal ya Pak, atau bagian melintang kapal. Terus juga L per H ini mempengaruhi juga untuk bagian stabilitas dari kapal itu sendiri sih Pak. Menurut saya seperti itu. Oke, terakhir Ahmad Nur Altaf berapa nilainya? Nilai untuk aspek rasio mana Pak ya? B per T. Sekarang untuk B per T aspek rasio saya memenuhi Pak. Apa nilainya? Untuk nilainya sendiri B per T 2,29 Pak, dengan range kapal range-nya itu 2,26 sampai dengan 2,88 Pak. Coba bisa ditunjukkan? Ya Pak, izin saya screen ya Pak. Bisa dilihat di sini Pak, B per T saya 2,29 dengan range kapal tanker sendiri 2,26 sampai dengan 2,88 Pak. Dari mana kamu mendapatkan nilai B per T itu? Nilai B per T ini saya dapatkan dari rasio kapal pembanding Pak, dengan 15 kapal pembanding sendiri. Nah, nilai B per T itu berpengaruh terhadap apa? Nilai B per T sendiri berpengaruh pada stabilitas ya Pak. Ya, semakin kecil B per T, semakin apa? Semakin kecil nilai B per T, stabilitas makin baik Pak. Kalau B per T makin besar? B per T makin besar, stabilitasnya jadi kurang baik Pak. Oh, berarti tadi kebalik tuh sama T per H ya. Kalau B per T harusnya makin besar makin baik. Kalau T per H, T per B makin kecil. Jadi coba dipelajari lagi deh. Oh ya Pak, terima kasih Pak. Baik. Rasio dimensi. Oke, sekarang bisa buka range span kamu. Saya ya Pak. Ya. Untuk range span saya ini Pak. Nah, coba kamu ukur atau tunjukkan LPP itu berapa, dari mana ke mana gitu. Untuk LPP sendiri bisa dapat dari nilai AP menuju FP. Ya itu Sebesar, semua orang, ya itu anak kapal tahu, tapi AP dan FP itu diambilnya dari mana? AP sendiri diambil dari ini Pak, asal perpendikular di sini
di sini, Pak. Iya, ya tahu. Itu kan AP di situ. Kenapa sih misalkan ya di situ AP stop dulu deh, kamu jangan kemana-mana. Nah situ, kenapa AP-nya nggak di sini misalkan, kenapa nggak di sini? Ini kan kamu di sini patokannya apa ini? Preference Oh, apa? eh, eh, untuk LPP sendiri itu bergantung dari AP sampai FP kan ya Pak. Jadinya Itu definisi umum pasti tahu AP sampai FP. Nah, cuma saya tanya patokan AP itu apa gitu dari sini. Kenapa misalkan nggak dari sini misalkan nggak dari belakang sini, kenapa nggak di sini, kenapa nggak di sini? Karena kan AP ini menentukan ketika kamu rubah ke mundur semuanya mundur. ini Pak izin menjawab Pak. Untuk AP sendiri itu bisa dilihat dari sini dari gading 0 Pak. Dan FP bisa dilihat di sini dia LPP-nya mulai dari gading 20. Ya itu sama aja. AP itu ya sama dengan gading. Oh, oke lah, mungkin saya anggap lewat dulu. Kamu mungkin ada yang bisa menjawab pakai gambarnya si Ahmad Nur ini. Patokan dari garis AP itu apa? Kalau mau jawab langsung aja. Semua orang pasti menjawab AP sampai LPP itu diukur dari AP sampai FP, tapi patokannya AP sendiri itu dari mana? Nggak ada yang bisa menjawab ini. Mungkin izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Untuk AP sendiri itu merupakan garis tegak dari bidang syarat air ya Pak, di mana AP ini ditarik garis tegak lurus dari bagian bidang kapal. Untuk FP-nya sendiri itu menunjukkan dari syarat air bagian haluan kapal. Ya, maksudnya apa tadi? Bidang lurus dari permukaan kapal atau apa tadi? Atau di sini aja deh, di sini aja kira-kira dari mana? Batasnya apa? Batasnya itu sampai di antara WL7 dan WL8, Pak. Nah, di sini WL7 dan WL8 itu ada apa? WL7, WL8 nantinya akan ditambah SAF ya, Pak. Mohon maaf, maksudnya rudder, Pak. Di akhir perkuliahan, setiap mahasiswa akan memiliki 3 komponen untuk masing-masing CPMK. Berikut ini contoh hasil penilaian untuk CPMK 2 tugas Lenspan, di mana terdapat 10 indikator untuk menilai kualitas tugas dan tingkat pemahamannya. Untuk menjaga objektivitas dan keterbukaan, hasil penilaian ini akan diinformasikan melalui sistem MAS sebelum dipublish secara resmi melalui sistem akademik atau SIAK NG UI. Berdasarkan rekap komponen penilaian untuk masing-masing CPMK, maka nilai tersebut akan dipublish secara resmi melalui sistem akademik SIAK NG UI. Dari hasil sebaran nilai tiap CPMK dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan kuliah periode berikutnya. Sebagai contoh, misalkan pada sebaran nilai CPMK terlihat CPMK 2 dan CPMK 3 memiliki rata-rata yang paling rendah dari CPMK yang lain. Maka, pada periode berikutnya, tim dosen dapat mendiskusikan bobot penilaian yang disesuaikan. Dengan kata lain, target ketercapaian kemampuan yang diharapkan untuk mahasiswa dapat benar-benar diukur dan dinilai secara objektif. Demikian paparan unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah tugas perancang kapal 1. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.